Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pensyariatan puasa di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada perintah puasa sepanjang masa 13 tahun di Mekah. Perintah puasa baru disepakati keberadaannya secara nyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah dengan turunnya ayat 183 sampai dengan 184, yaitu surat Al-Baqarah, yang artinya, "Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kamu bertakwa." Kalau diperhatikan dengan seksama, ayat ini tidak memberi perintah untuk puasa Ramadan, hanya memerintahkan puasa sebagaimana puasa orang sebelum kamu. Para ulama beda pendapat. Apakah lafaz ayat ini sekedar memberitahu bahwa umat terdahulu juga diperintahkan puasa, ataukah maksudnya kita disuruh mengikuti tata cara puasanya orang terdahulu? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Mari kita simak pendapatnya. Pendapat yang pertama, Mu'ad bin Jabal dan Ataf berpendapat bahwa kesamaan itu terbatas dalam hal bahwa umat terdahulu juga diwajibkan puasa, bahwa seluruh nabi sejak Nabi Adam alaihissalam yang diutus kepada umatnya selalu membawa perintah berpuasa. Sedangkan bagaimana tata cara berpuasa masing-masing umat itu tidak tercakup dalam ayat ini, karena tata cara berpuasa tiap umat berbeda-beda, maka membacanya menjadi sebagaimana kewajiban itu juga dibebankan kepada umat sebelum kamu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa kesamaannya bukan hanya dalam hal kewajiban berpuasa, namun juga termasuk bagaimana tata cara berpuasanya, maka membacanya menjadi sebagai cara berpuasanya umat sebelum kamu. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu cara berpuasa yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah haramnya makan, minum, dan jima di malam hari, yang merupakan tata cara berpuasa orang terdahulu. Yang pertama, puasa Ramadan, bahwa orang terdahulu juga diwajibkan puasa Ramadan sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya puasa Ramadan telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelummu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Meski di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani sudah tidak lagi menjalankannya, dan seiring dengan perjalanan waktu terjadilah berbagai penyelewengan dan penyimpangan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, penyimpangan itu dikembalikan lagi ke bentuk aslinya semula, yaitu puasa di bulan Ramadan. Penyimpangan Yahudi adalah menukar puasa Ramadan menjadi puasa sehari saja dalam setahun, dengan meyakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Firaun. Penyimpangan Nasrani ketika saat Ramadan mereka tertimpa panas yang menyengat, lalu mereka pindahkan ke waktu lain, yaitu musim semi, sambil ditambahi 10 hari. Kemudian salah seorang rahib mereka sakit dan bernazar atas kesembuhannya, sehingga ditambahi lagi 7 hari. Raja yang lainnya menambahi lagi 3 hari lagi, biar genap, sehingga total menjadi 30 hari Ramadan, tambah 10, tambah 7, tambah 3 sama dengan 50 hari. Itulah mengapa Al-Quran menyebut bahwa mereka telah menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Pendapat seperti ini didasarkan pada hadis berikut. Awalnya orang Nasara diwajibkan puasa sebulan,
Lalu salah seorang dari mereka sakit dan bernazar, bila Allah sembuhkan akan menambahi 10 hari. Lalu orang lain ada yang makan daging hingga mulutnya terkena masalah dan bernazar, bila Allah menyembuhkannya akan menambahi puasa 7 hari lagi. Lalu ada raja lain berkata, kita sempurnakan 7 hari ini dan kita jadikan puasa kita di musim semi, sehingga menjadi 50 hari. Quran Surat Al-Qurtubi ayat 2 halaman 274. Kemudian yang kedua, puasa Asyura dan 3 hari sebulan. Pendapat kedua mengatakan bahwa umat terdahulu, maksudnya adalah Yahudi, di mana mereka tidak puasa Ramadan melainkan puasa Asyura. Sehingga surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184 ini merupakan perintah untuk mengerjakan puasa Asyura dan puasa 3 hari dalam sebulan. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan Syaum Asyura, beliau pun bertanya, apa ini? Mereka pun menjawab, ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Musa Syaum pada hari itu. Maka Rasulullah menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian. Maka beliau Syaum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan Syaum tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian masih puasa di malam hari. Kalau kita pakai versi pertama bahwa orang Yahudi dianggap sudah berpuasa Ramadan, maka sesungguhnya puasa Ramadan mereka itu masih belum disempurnakan. Sebab puasanya bukan hanya siang hari, tetapi juga malam hari juga diwajibkan berpuasa. As-Suddi, Abul Aliyah, dan Ar-Rabi' menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu punya tata cara puasa yang unik, yaitu tidak boleh makan, minum, dan berjima, bukan hanya pada siang, tetapi juga malam hari, yaitu begitu bangun dari tidur, meski masih malam hari sudah wajib puasa lagi. Maka di awal pensyariatan para sahabat masih mengalami tata cara puasa yang aneh dan berat ini. Quran Surat Al-Qurtubi ayat 2 halaman 275. Batasannya, begitu tertidur wajib segera berpuasa. Batasannya adalah waktu maghrib untuk berbuka puasa. Tetapi begitu waktu maghrib terlewat dan masuk waktu isya atau sudah tifur, dan biasanya mereka tidur di awal malam, langsung sudah wajib puasa lagi. Meski masih malam, tapi mereka sudah diwajibkan puasa. Ibnu Katsir menceritakan bahwa seorang sahabat bernama Qais bin Abu Syirmah Al-Ansari, setelah seharian bekerja di ladangnya, pada sore menjelang maghrib dia pulang untuk berbuka puasa. Namun istrinya belum menyiapkan hidangan berbuka. Sambil menunggu istrinya mencari hidangan berbuka, Qais pun tertidur pulas. Ketika istrinya pulang mendapati suaminya tertidur, maka otomatis makanan yang dibawanya sudah tidak boleh lagi dimakan, karena sudah wajib puasa lagi begitu tertidur. Keesokan harinya nampak kelemahan di wajah Qais. Lalu diceritakan kasusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah ayat yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Umar melanggar larangan jima pada malam hari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada awalnya puasa Ramadan itu sudah dimulai sejak selesai sholat isya. Tidak boleh makan, minum, dan berjima. Puasa semacam ini tentu sangat berat, sehingga ada sahabat yang melanggar ketentuan puasa malam hari. Salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah ayat berikut, yang artinya, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepada kamu. Maka sekarang campurilah mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187.
Sejak saat itu kemudian puasa sudah mulai ditetapkan batasnya sejak terbitnya fajar dan bukan lagi selepas sholat isya. Dan pada malam hari dibolehkan makan, minum dan berjimak dengan istri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.